Oke, ada yang tanyakan terkait recording webinar hari ini. Mohon maaf untuk recordnya kami tidak bagikan. Jadi selama kegiatan berlangsung, selama webinar berlangsung, mohon disimak baik-baik ya. Dan tidak ada live streaming di Instagram ataupun YouTube Nas Media Entertainment. Baik, mungkin kita bisa mulai ya kegiatan hari ini. Oke, baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam literasi. Baik, yang terhormat Ibu Devi Santi SPD sebagai konsultan Nas Media yang juga akan sharing terkait penerbitan buku, khususnya di Nas Media ya. Dan yang terhormat Bapak Muafik selaku CEO PT Nas Media Indonesia, selamat bergabung Pak. Dan yang saya hormati pula Bapak Abdul Karim SEMM selaku keynote speaker kita dan narasumber kita hari ini pada webinar penulisan ilmiah. Selamat bergabung Pak, semoga sehat walafiat. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar penulisan buku ilmiah pada siang hari ini yang berbahagia, selamat bergabung dan terima kasih telah bergabung. Oke, baik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat dan rahmatnya hingga kita masih bisa berkumpul ya bersama-sama untuk sharing terkait penulisan buku ilmiah yang khususnya yang dengan tema hari ini yaitu strategi mendapatkan nilaiku maksimal dari narasumber kita yang pastinya lebih keren dan lebih strategis ya. Akan ada beberapa informasi-informasi penting yang akan di-share oleh Bapak Abdul Karim. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Renita Pausiardila, biasa dipanggil Renita. Saya adalah moderator yang akan memandu kegiatan kita hari ini selama 2 jam ke depan. Acara ini merupakan webinar yang diselenggarakan oleh PT Nas Media Indonesia, penerbit dengan sistem self-publishing. Sebelum kita mendengarkan strategi apa saja sih yang bisa kita lakukan selaku dosen untuk mendapatkan nilai KUM yang maksimal dari Bapak Abdul Karim, terlebih dahulu marilah kita mendengarkan sambutan dari CEO Nas Media Bapak Muafik. Dengan hormat saya silakan Pak Muafik. Ya, terima kasih banyak Ibu Renita. Salam hormat juga untuk Pak Abdul Karim. Salam hormat juga kepada seluruh hadirin peserta dalam mengikuti kegiatan webinar penulisan buku ilmiah ya yang dilaksanakan oleh kami dari Nas Media Pustaka. Ya, mungkin pertama-tama puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat karunia hidayah dan inayahnya lah hari ini kita sama-sama hadir berkesempatan meluangkan waktu
bisa mengikuti proses kegiatan ini. Salam juga serta salawat kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah sehingga sampai detik ini bagaimana kita masih mampu merasakan nikmatnya beriman serta indahnya berislam. Mungkin pertama-tama saya sangat merasa luar biasa ya, kami luar biasa atas antusias dari Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan, mungkin siang hari ini lagi hujan ya, tapi semangat dalam hadir dalam transformasi pengetahuan, transformasi ilmu, mungkin dalam forum ini nanti bisa kita dapatkan sangat luar biasa tentunya. Jadi mungkin pertama-tama ketika kita bicara terkait masalah strategi mendapatkan nilai UM maksimal, ya tentunya menjadi tanda tanya besar banyak bagi mungkin bagi tenaga pendidik yang masih baru ya. Mungkin seperti itu. Jadi ataukah kita masih mengalami mungkin kebingungan seperti apa tips-tipsnya ataukah mungkin langkah-langkahnya yang bisa jauh lebih menguntungkan mendapatkan KUM yang maksimal. Tentunya kami dari Dinas Media Pustaka itu sangat mendukung berupa bentuk kegiatan-kegiatan yang menunjang seluruh aktivitas pengembangan kualitas dan karir bagi para tenaga pendidik ke depannya ya. Juga Dinas Media siap bekerja sama juga tentunya pasti dengan beberapa perguruan tinggi, dengan beberapa tenaga pengajar mendukung sebagaimana kemajuan kualitas literasi dan pendidikan kita ke depan nantinya. Semoga dari kegiatan ini ada hal positif, ada hal yang sangat penting yang bisa kita ambil bersama-sama sehingga memudahkan langkah-langkah kita, bisa saling share, kemudian membangun juga jaringan mungkin dari kegiatan ini sehingga ada kemudahan, ada kelancaran aktivitas kita di kemudian hari. Mungkin juga saya sampaikan bahwa kami dari Dinas Media Pustaka, penerbit self-publishing nomor 1, ya tentunya bisa banyak informasi yang bisa teman Bapak Ibu sekalian kunjungi, mungkin ada di sosmed kami, ataukah di berbagai macam informasi juga ada di YouTube kami Das Media Entertain. Ya, mungkin seperti itu saja sambutan saya berharap bahwa dalam proses kegiatan ini sama-sama kita nikmati proses kegiatan ini sehingga ada hal-hal yang bisa kita ambil, hal-hal yang positif ke depannya. Mungkin seperti saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muafiq atas sambutannya. Ya, baik, itulah tadi sambutan dari Bapak Muafiq. Dan sekarang kita melangkah ke kegiatan kita selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari Bapak Abdul Karim. Sebelum saya mempersilakan Bapak Abdul Karim untuk memulai, izinkan saya membacakan background beliau terlebih dahulu ya. Baik, Bapak Abdul Karim ini termasuk salah satu dosen tetap di Stiamkop dan menjabat sebagai sekretaris LP3M Stiamkop Makassar. Lahir di Mataram 25 Mei 1982 dan latar belakang pendidikan sarjana ekonomi tahun 2006, Universitas 45 Makassar, Magister Manajemen tahun 2012 Universitas Muslim Indonesia, dan Doktor Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Sementara berlangsung ya Pak ya, sudah memasuki tahap akhir studi. Terus Bapak Karim juga telah mempunyai banyak publikasi, antaranya artikel dan juga pernah menjadi pemakalah seminar ilmiah lingkup nasional dan internasional. Bapak Karim juga telah memiliki beberapa buku yang diterbitkan oleh Dinas Media Pustaka, antaranya yang pertama Pendidikan Anti Korupsi pada Perguruan Tinggi, kedua Peningkatan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, yang ketiga 3 langkah mewujudkan insan cita pandangan lintas disiplin. Iya. Baik, mari kita dengarkan bersama materi dari Bapak Abdul Karim. Dengan hormat saya persilahkan.
Baik, terima kasih banyak Ibu Renita atas kesempatan yang diberikan ke kami. Sebelumnya saya mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dalam acara kegiatan yang luar biasa ini. Menurut saya, ya saya cukup mengapresiasi Nasmedia yang telah membuka ruang edukasi sesungguhnya yang dilakukan pada siang hari ini. Ya, harapannya semoga kedepannya kegiatan yang seperti ini itu bisa mungkin melalui ini sebelum kita masuk ini apresiasi bentuk apresiasi sesungguhnya mungkin akan tetap dalam misalnya dalam tema yang sama atau topik yang sama, tetapi itu yang kemudian itu bisa dibawakan oleh yang lain ataukah kemudian mengganti topiknya yang pastinya itu harus tetap memberikan nilai impact secara positif itu kepada khayalak ramai untuk kemudian bagaimana terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, itu bentuk syukurnya ya. Salam dan salawat taslim tak lupa pula kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan, mengilhami kita sebagai umat muslim, umat manusia yang ada di jagat raya ini untuk kemudian lebih reformis, lebih moderat dalam hal menilai sistem kehidupan yang ada saat ini. Nah, saya salam hormat saya kepada Pak Muafi selaku CIO PT Nasmedia, ya salah satu penerbit yang ada di Kota Makassar yang cukup banyak memberikan kontribusinya membantu beberapa teman-teman dosen untuk kemudian mempublish ya beberapa hasil pemikiran maupun hasil penelitiannya di dalam hal buku ya. Nah, tentu juga di dalam pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk menjadi narasumber, tapi menurut saya ini sebenarnya bukan narasumber, ini menjadi sebagai sebuah pemantik saja di dalam diskusi kita pada kesempatan ini ya, dengan tema yang diberikan atau topik yang diberikan strategi mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, tentu saya kira kan ada beberapa dosen yang hadir pada kesempatan ini ya, salah satu yang perlu saya mungkin juga sampaikan, ini ada Ibu Kartini Muslimin, beliau ini dari Gorontalo ya. Beliau dari Gorontalo ya. Salam Ibu Kartini, dan ada beberapa teman-teman lain saya lihat itu dari Gorontalo yang hadir pada kesempatan ini. Ya, semoga Gorontalo juga tidak seperti Makassar yang cuaca hari ini seperti disampaikan tadi oleh Bapak Muafiq dalam kondisi nah, semoga alhamdulillah di sini lagi cerah. Oh, lagi cerah. Ya, lagi cerah. Salam Ibu Kartini, sehat selalu. Kapan? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, supaya kita lebih banyak sharing lagi. Tidak perlu kalau misalnya sampai ke Makassar nanti kita bisa ke kantornya Nasmedia. Walaupun saya ini rencana juga ada mau buat buku ajar tapi belum selesai. Oke. Ya. Lagi disusun. Ya, di kontak ya. Ini nanti khususnya Ibu Renita yang sangat moderator pada kesempatan ini kalau misalnya. Ya, insya Allah Pak. Saya juga lagi cari-cari sudah memang searching penerbit yang mana. Ya, saya tidak mempromosikan Nasmedia ya, karena ini kan independen, cuma perlu dipahami bahwa Nasmedia ini bukan sampaikan bahwa Nasmedia ini sudah menjadi salah satu publisher yang sudah terdaftar di IKAVI. Jadi itu memang sangat yang terkait juga sebentar saya mungkin di dalam share materi saya juga akan bicara kenapa kita harus kemudian memilih beberapa publisher yang memang memiliki reputasi ataukah yang kemudian sudah
terdaftar sebagai salah satu asosiasi ya penerbitan buku di Indonesia yang memang sudah harus direkomendasi sesungguhnya ya, karena kan sebenarnya di Makassar ini salah satu ya saya katakan misalnya kayak gini, di Makassar sebenarnya sudah banyak publisher, di Gorontalo pun mungkin sama ya, banyak publisher, tapi tidak apa ya mungkin adalah kelebihan kalau misalnya ya mungkin buku yang satu itu diterbitkan pada buku ini di penerbit ini, mungkin pada buku lainnya mungkin pada penerbit ya itu, dan kemudian memang harus bagaimana mencapai PUM ya, karena kan tentu kita misalnya kalau dosen, karena tadi disampaikan moderator bahwa secara background saya memang adalah seorang tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar saat ini ya, yang kemudian bagaimana memang bisa memberikan nilai kontribusi terhadap bagaimana dalam hal penerbitan buku. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, izinkan saya ya men-share materi kami sehingga kemudian itu bisa menjadi sedikit pemantik di dalam diskusi kita pada siang hari ini. Sudah tampil? Ya, sudah tampil, Pak. Oke. Jika sudah tampil, jadi saya mungkin dulu menyampaikan ya bahwa di materi yang disampaikan oleh teman-teman pihak Nasmedia di dalam topik ini adalah strategi mendapatkan nilai PUM yang maksimal. Tetapi saya melakukan sedikit modifikasi ya, yang saya kira juga ini sudah menjadi bukan hal yang umum bagi sesungguhnya dalam perguruan tinggi. Nah, sehingga saya sampaikan dari awal bahwa saya sebenarnya dalam posisi hari ini tidak sebagai sebuah narasumber, cukup menjadi sebagai pemantik saja di dalam diskusi kita, sehingga kemudian diskusi kita ini itu lebih sedikit memberikan sugesti lah ataukah motivasi bagaimana kemudian sesegera mungkin untuk kemudian melakukan buku yang kemudian kriterianya itu banyak. Nanti juga di dalam materi yang kami sampaikan ini akan kami menyampaikan bahwa nantinya kalau misalnya buku ini yang kemudian diterbitkan, punya akan sekian, dan kemudian itu memang memiliki beberapa standar yang telah menjadi ketentuan di dalam hal perolehan PUM dalam misalnya pengajuan jabatan fungsional dari setiap dosen. Nah, itu. Nah, jadi kriteria buku yang memuat hasil penelitian ataukah hasil pemikiran. Jadi ini tidak selamanya memang buku itu hadir dalam hasil penelitian, bisa jadi hasil pemikiran yang kemudian kita jadikan sebagai dokumen ya, setelah menjadi dokumen yang kemudian sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk kemudian diterbitkan, maka kemudian kita menerbitkan. Nah, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, misalnya di dalam 2 buku yang sebenarnya sudah 4 buku saya yang sudah terbit di Nasmedia, ya baru-baru ini transformasi ekonomi nasional melalui transformasi ekonomi itu melalui desa wisata, ya sambil kami mengambil studi case itu di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, itu hasil penelitian memang yang kami lakukan yang kemudian kita publikasi di Nasmedia, itu salah satunya. Terus kemudian yang satunya lagi itu berdasarkan hasil pemikiran yang kemudian dari hasil beberapa referensi yang kemudian itulah yang kami juga publish di Nasmedia di tahun 2021 kemarin, akhir 2021. Nah, jadi Nasmedia ini perlu kami sampaikan bahwa satu, kalau membuat buku ya memiliki SBN ya. Nah, Nasmedia SBN. Apa itu SBN? Ya, itu standar buku number itu ataukah standar penomoran buku secara internasional. Nah, itu saya larikan saja itu. Nah, kemudian buku itu ya kalau misalnya kita membuat buku itu tebal minimal 40 halaman cetak. Ya, ini format UNESCO. Jadi ini memang sudah diakui. Jadi ada beberapa buku yang kemudian kita misalnya teman-teman dosen yang kemudian mengajukan
jabatan fungsional kemudian mencantumkan bukunya, akan tetapi dia tidak tadi sudah memiliki ISBN tapi tidak tebalnya ini minimal 40 halaman, kemudian standar tidak sesuai dengan format UNESCO, maka itu juga tidak diakui. Ya, itu tidak diakui. Walaupun sebagus apapun misalnya, akan tetapi dia tidak sesuai dengan format, maka juga tidak akan diterima ataukah tidak diberikan nilai hukum oleh para reviewer ya di dalam pengusulan jabatan fungsional. Nah, itu. Jadi memang kita mesti harus jadi teman-teman Nasmedia juga saya kira sangat paham bagaimana sih sesungguhnya format UNESCO itu. Makanya kalau misalnya kita mempublish atau mengirimkan naskah kita untuk dipublish di Nasmedia, ya tentu mereka teman-teman di bagian editing Nasmedia itu sudah menyesuaikan dengan format yang telah menjadi ketentuan. Nah, itu. Ya, kemudian secara ukuran, ya ukuran minimalnya itu adalah 15,5 cm kali 23 cm. Jadi ini standar minimum sebenarnya kalau misalnya membuat satu buku. Ya, jadi saya kira kalau Nasmedia ini sudah hatam yang kayak begini, paham betul mereka apa yang harus mereka lakukan di dalam hal pembuatan buku. Nah, ini hanya sekedar mereview saja ataukah menjadi bahan pemantik saja untuk diskusi kita sebentar. Ya, kemudian diterbitkan oleh badan ilmiah organisasi perguruan tinggi. Nah, kalau misalnya badan ilmiah Nasmedia ini kan sudah menjadi badan ilmiah karena sudah menjadi salah satu anggota IKAPI. Ya, ini yang saya maksud tadi, dia sudah menjadi anggota IKAPI. Nah, selanjutnya pada poin yang selanjutnya adalah isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang ini menjadi satu ketentuan secara umum yang kemudian harus diikuti. Jadi kalau misalnya ada beberapa publisher yang kemudian artikel ataukah kemudian naskah yang kemudian tidak sesuai ataukah ada sedikit penyimpangan dari falsafah Pancasila, maka itu juga tidak akan diterima ya, walaupun itu sudah dipublish misalnya oleh lembaga publisher itu. Nah, di poin selanjutnya kami menyampaikan misalnya di dalam hal pembuatan buku ya, ini buku monograf. Di dalam pembuatan monograf ini ya kami memberikan ataukah sharing bahwa satu hal di dalam satu bidang ilmu ya memenuhi kaidah penulisan yang utuh. Ya, jadi dia memiliki rumusan masalah, pemecahan masalah, dukungan teori mutakhir, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, kalau misalnya membuat buku monograf ya biasanya kan kalau kalangan mahasiswa itu skripsinya itu sudah bisa dijadikan sebagai satu buku monograf sebenarnya, karena sudah memenuhi kaidah penulisan ya, dia memiliki rumusan masalah ya, kemudian memiliki pemecahan masalah dan kemudian dukungan teori mutakhir, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Jadi kalau sarannya sih sesungguhnya bagi kita misalnya dosen, kalau ada mahasiswa ya, mahasiswa yang tidak dia hanya sekedar hasil atau skripsinya itu dalam bentuk skripsi, tapi sudah bisa harus dibukukan. Dan kemudian suatu waktu misalnya kalau ada keinginan untuk menjadi dosen kan dia bisa mendapatkan nilai KUM itu sudah 20. Jadi nilai KUM-nya itu kalau buku monograf itu di dalam Pak Dikti itu sudah 20. Jadi ini ketentuan-ketentuan yang mesti harus dilihat misalnya. Nah, di dalam bukunya itu, di dalam buku tersebut atau buku referensi itu disebarluaskan ya, kemudian tebalnya tadi itu sudah disampaikan minimal 40 halaman ya, tidak menyimpang. Jadi batas kepatuhan satu buku 1 tahun. Jadi buku monograf itu tidak boleh terbit misalnya seorang penulis itu harus membuat buku monograf itu 2 kali dalam setahun. Itu berdasarkan pada standar ketentuan yang telah ditentukan. Dia hanya bisa itu 1 kali dalam setahun. Itu buku monograf. Kemudian secara hukumnya karena kita teman-teman Nasmedia itu menyampaikan bahwa kita bicarakan bagaimana mendapatkan nilai KUM, maka nilai KUM dalam pembuatan monograf itu adalah 20. Itu sudah jelas 20. Ya. Nah, terkadang kalau misalnya pengusulan itu kan ya misalnya kayak sekarang ini di dalam pengisian sister untuk dosen misalnya ya, di dalam pengisian sister itu
dia sampaikan buku, tapi bukunya itu dia seperti apa. Nah, dengan standar yang memenuhi seperti di atas ini, ya, apakah dia memiliki rumusan masalah pemecahan sehingga kemudian kita mengatakan bahwa buku yang kita terbitkan itu adalah buku monograf. Mohon Nah, maaf Pak Karim, saya potong. Ya, silakan. Mungkin slide-nya tidak bergerak ya? Tidak. Oh, masih di ISBN ya? Baik. Oh, begitu. Iya, Belum. yang tampil Ini masih slide ISBN, Pak. Oke. Mungkin di-share ulang, Pak. Oke, saya stop share. Iya. Atau gini, gimana kalau moderator yang share aja, bisa? Bisa, Pak, bisa. Ya, daripada ini kan. Ya, oke. Iya. Saya. Jangan sampai ininya. Ya, silakan. Yang masih bagian ini, bagian sudah ke bawah lagi. Ya. Sudah kelihatan? Sudah tampil? Ya. Oke, baik. Selanjutnya, saya kira tadi ini yang kami jelaskan ya, bahwa monograf itu secara hukum itu adalah nilainya 20. Ya, dengan bagaimana sih ketentuan-ketentuan yang dimaksud dengan buku monograf itu, ini bisa dilihat. Jadi materinya juga nanti ini mungkin bisa di-share ke room chat-nya nanti ya, ataukah di akhir sesi diskusi kita supaya siapapun misalnya itu bisa melihat bagaimana sih standar-standar dalam pemberian PUM dari setiap buku yang akan kita terbitkan. Nah, ini. Ya, siap. Selanjutnya mungkin pada slide selanjutnya, saya kira tadi ini saya sudah membahas. Ya, nah ini. Kita masuk di dalam buku referensi, ya. Jadi buku referensi ini adalah substansi satu bidang ilmu memenuhi kaidah penulisan ilmiah yang utuh. Nah, tebalnya pun sebenarnya sama, diterbitkan pun sama sebenarnya, tapi apa yang dimaksud dengan buku referensi itu pada poin yang di atas adalah substansi dalam satu bidang ilmu. Misalnya saya adalah orang ekonomi, maka seluruh referensi atau kemudian pembahasan yang kemudian ada di dalam buku tersebut itu adalah semuanya bahasa dalam bahasa ekonomi misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan substansi satu bidang ilmu. Ya, ya saya kira bisa juga menjadi hasil penelitian pun sebenarnya atau hasil pemikiran-pemikiran yang memang arahnya atau substansinya dalam satu bidang keilmuan itu kemudian bisa dipublikasi. Nah, di dalam buku referensi ini ya secara sadari timpak sebenarnya dari baik LLDT maupun dikti nantinya itu 40. Jadi memang sangat tinggi sebenarnya. Makanya saya kadang menyarankan beberapa teman-teman bahwa kalau misalnya mau membuat buku ya sebaiknya di dalam boleh buku monograf karena kan itu sudah 20 hukumnya seperti yang disampaikan tadi. Tapi yang lebih tinggi sebenarnya ini adalah buku referensi 40. Kalau disamakan misalnya atau disetarakan, maka ini setara dengan satu publikasi jurnal ilmiah bereputasi Scopus, nilainya 40. Nah, secara ini kita berhitung, saya lagi-lagi saya katakan bahwa saya ini orang ekonomi, sedikit mengarahkan ke ekonomi misalnya di dalam hal pembiayaan publikasi, ya. Maka tentu kalau misalnya mempublikasi itu kalau yang berbayar misalnya yang indeks Scopus itu ya agak sedikit budgeting, agak sedikit high budgetingnya. Nah, kalau misalnya kita mengkonversi itu menjadi buku, ya penerbitan buku, maka itu agak sedikit di bawah sebenarnya. Ya, itu bisa sampai 1/2 dari harga harga pembiayaan publish jurnal Scopus ketimbang dengan pembuatan buku referensi. Apalagi kalau misalnya
kita mempublish di Dinas Media, ya harga Dinas Media ini menurut saya itu sangat manusiawi, ya standar ekonomi menengah ke bawah, ya bagaimana Ibu Santi, ya bagaimana Pak Muapik, memang seperti itu kelihatannya, ya. Dan saya rasakan di dalam pengajuan jabatan fungsional saya, ya yang itu sudah direview oleh tim Dikti, bukan lagi di LL Dikti, maksudnya saya tidak perlu menyebut misalnya, ya 2 buku saya ini yang kemudian saya jadikan sebagai penunjang KUM, ya di dalam hal pengajuan jabatan fungsional saya, alhamdulillah itu sudah dapat nilai, ya nilai angka kreditnya itu sudah memenuhi. Dan saya juga di sini pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada media, karena 2 buku itu yang tadi disebutkan oleh moderator itulah yang menjadi salah satu KUM bagi saya di dalam hal pengajuan itu. Dan secara efisiensi budgeting sebenarnya itu sangat efisiensi ketika saya mempublish di Dinas Media, karena memang buku tersebut itu yang saya publish itu adalah masuk di dalam kategori buku referensi, ya di dalam buku referensi. Jadi ya ini ungkapan terima kasih sebenarnya yang cukup luar biasa ke Dinas Media, ya KUM-nya itu sudah memenuhi yang biasanya orang katakan bahwa KUM penelitian yang kemudian sangat susah untuk didapat, ya sebenarnya sih tidak, tapi bagaimana caranya memang kita itu harus berpikir secara strategis dan efisien, ya karena kadang banyak orang yang kemudian mengeluarkan budget misalnya untuk mempublish di beberapa di beberapa publisher itu yang kemudian harga yang cukup high, ya tapi ternyata secara KUM-nya itu tetap sama. Nah ini yang perlu maksud saya perlu menjadi catatan buat kita, bagaimana bagaimana kita bisa untuk kemudian melakukan publish pada publisher yang memang sangat berteman ceritanya. Ya mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah di sini buku teks ataukah buku ajar, ya. Jadi buku ajar adalah buku pegangan untuk satu mata kuliah, misalnya mata kuliah yang mana, ya itu kemudian kita bisa publish, ya kemudian dalam pengajuan misalnya buku ajar, dalam buku ajar tersebut secara KUM itu juga 20. Nah itu juga 20. Jadi ini yang perlu kita lihat bagaimana standar di dalam pembuatan buku ajar, ya dia itu memiliki harus huruf apa, ya. Kemudian ukuran kertasnya seperti apa, jarak spasinya, dan kemudian kopi dan segala macam. Tapi biasanya teman-teman dosen kalau misalnya membuat buku teks atau buku ajar dan kemudian pengusulan itu tiap tahun itu selalu dapat feedback dari dari Dikti, ya, dan kebanyakan teman-teman itu masuk ke situ, ya. Membuat buku ajar dengan harapan setelah kita diajukan ke LLDT maka ada feedbacknya secara benefit misalnya ataukah secara budgeting. Tetapi di dalam KUM itu adalah 20. Dan mohon diluruskan nantinya kalau salah, ya kalau pembuatan buku teks ataukah buku ajar dia tidak masuk dalam kategori penelitian, tapi dia masuk di dalam pengajaran. Walaupun KUM-nya 20. Jadi itu. Ya. Jadi itu yang perlu dilihat seperti apa, dan kemudian sistematika penulisannya itu seperti apa. Jadi saya kira di dalam apa yang disampaikan ini berdasarkan pada yang menjadi ketentuan dari Dikti seperti ini yang juga kami sampaikan. Makanya kami sampaikan tadi sebenarnya ini bukan membawa materi, tapi hanya sedikit mengingatkan kembali bagaimana kemudian membuat buku ajar itu, dan kemudian kita bicara dalam aspek secara teknisnya nanti. Ya, mungkin bisa dilanjut ke slide yang keempat. Nah, ini juga diktat itu adalah bahan ajar untuk satu mata kuliah. Jadi diktat ini buku diktat yang kemudian kita tuliskan atau kemudian kita terbitkan itu secara KUM itu mendapatkan perolehan itu 5. Ya, jadi mengikuti kaidah penulisan ilmiah disebarluaskan peserta kuliah. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang sebenarnya sudah dimiliki oleh banyak dosen di seluruh Indonesia,
ya akan tetapi itu yang kemudian tidak diklaim sebagai sebuah hukum sesungguhnya. Nah, kalau misalnya itu diktat, maka dia itu masuk di dalam secara hukum, karena kan di dalam aspek penilaian itu ada pengajaran, adalah penelitian, dia itu masuk di pengajaran, walaupun hukumnya 5. Ya, mungkin saya tidak ini, silakan dilanjut di ke slide yang selanjutnya, yang poin yang ke-5 dan 6 ya. Nah, pada poin 5 ini adalah pembuatan buku modul ya. Nah, buku modul ini nilainya juga 5 ya. Bagian ini adalah pengajar tetap mata kuliah, dan yang ke-6 itu adalah buku penuntun atau praktikum. Nah, nilainya ini cukup agak besar karena dia itu perolehannya itu sorry, sebenarnya ini masih belum ini, sebenarnya juga di sini nilainya 5 ya. Pedoman pelaksanaan praktikum ya disusun oleh kelompok dosen. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman-teman dosen yang memang setiap semester ada ada praktikumnya, itu bisa membuatkan satu buku penuntun dan kemudian itu mereka publikasi ya. Setelah itu mempublikasi itu secara kum itu dia mendapatkan perolehan 5 sebenarnya. Ini saya belum ngedit ini 35%. Maksudnya di sini adalah 5. Nilai kumnya 5. Ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ya, silakan dilanjut ke yang terakhir. Nah, ini model 7 ya, buku model ini adalah alat peraga yang ya. Nah, mungkin ini yang kami sampaikan sesungguhnya pada kesempatan ini ya. Kalau misalnya sebentar ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan, mungkin kita bisa diskusikan secara bersama ya, yang terkait dengan bagaimana melakukan satu publikasi buku ya, ataukah publikasi ilmiah dalam bentuk buku. Ya, saya kira demikian. Terima kasih banyak dan saya kembalikan ke moderator. Ya, sama-sama Bapak Abdul Karim. Ya, itulah tadi penyampaian materi terkait mungkin lebih khusus ke teknis-teknis apa saja yang perlu diperhatikan bagi para dosen, penulis buku yang ingin mendaftarkan ya untuk mendapatkan nilai hukum seperti itu. Di antaranya yang terpenting nih yaitu mengikuti format penulisan buku tersebut, entah itu buku monograf, buku ajar ataupun buku referensi. Karena mungkin beberapa hal ada yang miss pada saat penyusunan seperti size font size-nya sama spasi dan format-format lainnya. Dan kemudian informasi juga untuk tadi sempat dimention oleh Bapak Karim terkait Nasmedia, memang juga Nasmedia menyediakan layanan-layanan seperti bagi Anda yang ingin menerbitkan buku khusus untuk didaftarkan seperti itu. Karena Nasmedia juga sudah terdaftar di KAPI dan mengikuti pedoman LIPI. Jadi akan ada bantuan ataupun sesi-sesi khusus yang dikhususkan untuk Anda bagaimana mengikuti agar tetap mengikuti format penulisan buku yang benar seperti itu. Baik, mungkin kita tahan dulu untuk sesi tanya jawabnya. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan seputar penulisan buku ilmiah, silahkan dilempar dulu di room chat. Kita tahan dulu, sebentar kita akan bahas satu persatu ya. Selanjutnya saya mau persilahkan kepada Ibu Devi Santi, konsultan Nasmedia, untuk memaparkan seperti apa sih peraturan-peraturan dalam menerbitkan buku, terkhusus nih untuk dosen-dosen di seluruh Indonesia. Iya, silahkan Bapak Ibu Devi, saya persilahkan dengan hormat. Iya, sepertinya gimana Ibu Devi? Sudah lanjut.
Gimana? Sudah kedengaran kembali? Sudah terdengar ya? Iya, baik, saya lanjut. Baik, mungkin tanpa berlama-lama saya akan langsung untuk pemaparan materi singkatnya saja. Jadi sebenarnya saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu sekalian yang ada, karena saya yakin juga Bapak Ibu sekalian di sini yang hadir adalah orang-orang yang sudah memiliki pemahaman tentang penerbitan buku. Saya hanya ingin sedikit berbagi tips dalam penerbitan buku. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya bagikan share screen-nya dulu kali ya, Ibu Renita. Silakan, Saya bagi Ibu. dulu ya. Itu jaringan kok enggak bagus kayak. Easy. Ya. Muncul merah? Sudah muncul kan? Sudah. Oke, sudah kelihatan semuanya? Iya, sudah kelihatan. Iya, oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Santi selaku konsultan dari penerbit Nas Media. Nah, kali ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian tentang tips dalam pemilihan penerbit, apalagi untuk Bapak Ibu yang ingin menerbitkan bukunya untuk tujuan diajukan untuk penilaian angka kredit. Sebelumnya, sebelum kita masuk tentang tipsnya, saya ingin sedikit juga mengingatkan kembali tentang pentingnya menulis bagi dosen. Tentunya salah satunya itu karena adanya kewajiban untuk menulis sendiri itu sudah ada aturannya. Nah, mengapa dosen harus menulis? Yang pertama itu karena sudah ada dalam aturan Undang-Undang Nomor 12 di tahun 2012 tentang pendidikan, yang lebih ditegaskan pada pasal 12 ayat 3, yaitu tentang dosen secara perseorangan ataupun berkelompok itu wajib menulis buku ajar ataupun buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi ataupun organisasi atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik. Dan juga karena sudah adanya kebijakan dari Dirjen Dikti itu sendiri, di mana adanya pemberian insentif kepenulisan baik dari kampus itu sendiri maupun dari Dikti. Dan yang selanjutnya itu adalah untuk kenaikan jabatan dosen, seperti yang dijelaskan oleh narasumber kita yang pertama, Bapak Abdul Karim, menjelaskan bahwa buku itu dapat diajukan sebagai penambahan nilai KUM untuk kenaikan jabatan dosen. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kredibilitas kampus atau perguruan tingginya sendiri. Kenapa? Karena dengan produktivitas dosennya, dengan efektifnya dosen menulis itu dapat menunjang untuk kredibilitas atau menunjang kenaikan akreditasi kampusnya. Selanjutnya, manfaat menulis bagi dosen. Nah, yang pertama manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan reputasi atau branding image dari dosen itu sendiri. Karena semakin banyak tulisannya, semakin banyak terbitan bukunya, itu pasti akan lebih dipandang, seperti itu. Kemudian untuk kenaikan jenjang karir, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa menulis buku, baik itu buku ajar, buku referensi, ataupun monograf, itu bisa diajukan untuk penambahan nilai KUM untuk kenaikan jenjang karir dosennya. Kemudian open-minded. Yang saya maksud di sini open-minded adalah ketika seorang dosen ingin menulis, otomatis dia akan lebih banyak membaca, mencari referensi, dan otomatis pemikirannya akan lebih terbuka lagi. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan. Kenapa? Karena ketika dosen itu menulis sebuah buku, lalu kemudian bukunya dijual atau dipublikasikan, kemudian ada banyak yang membeli, otomatis akan mendapatkan passive income dari penjualan bukunya. Dan selanjutnya adalah sebagai amal jariah. Tentunya kenapa? Karena itu berguna bagi banyak orang. Bukan hanya berguna untuk bagi dosennya, tetapi berguna bagi mahasiswa maupun kampusnya sendiri, seperti itu. Selanjutnya, ya saya sedikit mungkin agak menyinggung tentang mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian tentang jenjang jabatan karir dosen. Nah, ini saya ambil datanya dari POPAK kenaikan jabatan akademik dosen di tahun 2019. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mengetahui juga ya, bahwa untuk jabatan fungsional itu ada 4 tingkatan, asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar yang tentunya memiliki angka kredit yang berbeda-beda. Di mana semakin tinggi jabatannya, semakin besar pula jumlah angka kredit yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ini adalah kewajiban khusus minimal 3 tahun seorang dosen. Mungkin juga sempat dijelaskan tadi oleh materi kita yang pertama bahwa di setiap tahunnya itu dosen diwajibkan untuk menulis minimal 1 buku dalam 1 tahun.
saya sedikit highlight besarnya saja perbedaan dari ketiga buku yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh narasumber kita yang pertama terkait buku ajar, buku referensi, dan buku monograf. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya juga kembali mengingatkan, ini juga kita ambil dari POPAK Kenaikan Jabatan Akademik Dosen, bahwa untuk penilaian KUM itu untuk masing-masing buku memang berbeda, dan yang paling tinggi adalah buku referensi 40, kemudian untuk buku monograf 20, dan buku ajar itu 20. Selanjutnya, ini saya ingin menjelaskan juga sedikit tentang ukuran standar buku. Dan ini adalah ukuran standar buku yang berlaku juga di Nasmedia, yang tentunya kita sesuaikan dengan aturan dari Dikti maupun LIPI, Bapak Ibu sekalian. Untuk buku ajar sendiri itu dia ada ketentuan ukurannya, dia ukuran standar A4, atau ukuran UNESCO dengan minimal halaman 200 halaman, tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka, dan lain sebagainya, dan lampiran. Begitupun dengan buku referensi. Buku referensi itu dia ukuran standar UNESCO dengan minimal halaman 40, kemudian buku monograf sama 40. Dan kita menggunakan format ini di Nasmedia. Selanjutnya ISBN. Pentingnya ISBN sudah dijelaskan di awal materi tadi, dijelaskan bahwa ISBN itu sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah sebagai bukti atau legalitas dari sebuah buku, dan juga karena itu merupakan syarat wajib dari Dirjen Dikti itu sendiri, dan syarat untuk pengarsipan di perpustakaan punya buku. Kemudian 5 atau 10 tahun ke depan Bapak Ibu sekalian sudah tidak punya bukunya, tetapi Bapak Ibu bisa langsung ke Perpustakaan Nasional. Kalau misalkan sudah ada ISBN, otomatis sudah terarsip di Perpustakaan Nasional, dan Bapak Ibu sekalian bisa untuk dicetakkan kembali bukunya di sana. Selanjutnya kita masuk di tips-tips pemilihan penerbit. Menentukan mau menerbitkan bukunya di mana, Bapak Ibu perlu ketahui dulu beberapa hal dalam pemilihan penerbit. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengenali dulu jenis penerbitnya. Bapak Ibu harus tahu bahwa di Indonesia itu ada 3 tipe atau jenis penerbit. Ada yang penerbit mayor, penerbit indie, dan penerbit self-publishing. Jadi sebelum Bapak Ibu untuk memutuskan mau menerbitkan di mana, harus mengetahui dulu jenis penerbit yang Bapak Ibu yang inginkan. Kemudian yang selanjutnya, office yang profesional. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ya, jaringannya Kak Ibu Devi mungkin lagi bermasalah ya. Ya, suaranya hilang. Baik, mungkin dibantu cek panitia. sudah. Oh iya, mohon maaf, mungkin tadi lagi ada masalah. Sebentar, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut bagi screen. Share screen ya, oke. Sudah terlihat kembali? Iya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, yang selanjutnya untuk tips pemilihan penerbit adalah bagian standarisasi manajemen mutu. Nah, ini yang sangat penting untuk diperhatikan. Jangan sampai penerbit yang Bapak Ibu tuju adalah penerbit yang tidak memiliki kualitas gitu. Karena ini sangat untuk pengajuan angka kreditnya nanti misalkan bukunya mau diajukan untuk penilaian angka kredit, itu adalah harus penerbit standarisasi manajemen mutu. Dan kalau di Nasmedia sendiri itu kita menggunakan standarisasi dari Dikti maupun LIPI, jadi sudah dijamin untuk kualitasnya. Kemudian yang selanjutnya, pastikan penerbit yang Bapak Ibu pilih adalah penerbit yang terdaftar sebagai anggota IKAPI. Kenapa? Karena ini adalah salah satu persyaratan juga dari Dikti sendiri untuk pengajuan angka kreditnya. Dan yang selanjutnya,
Eh. Ya, yang selanjutnya adalah jaminan garansi. Ini juga penting untuk Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Jangan sampai misalkan nantinya Bapak Ibu menerbitkan buku, tiba-tiba ada masalah, mau komplain, tetapi tidak ada jaminan garansi, otomatis yang akan mengalami kerugian adalah Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya keenam tips ini adalah hal yang dimiliki oleh Nasmedia. Ya, saya sedikit menjelaskan dulu tentang Nasmedia itu sendiri. Ya, jadi Nasmedia adalah perusahaan penerbit yang telah berdiri sejak tahun 2017 di Makassar dan mengusung sistem self-publishing, di mana self-publishing ini adalah jenis penerbit yang memiliki banyak keuntungan bagi penulisnya. 100% pro kepada penulis, yang dimaksud adalah Nasmedia sendiri itu memberikan kemerdekaan kepada penulis. Kemerdekaan yang dimaksud adalah dari segi penjualan, pemasaran, dan juga dari segi untuk editor, layout, dan desain covernya semua diberikan kepada diberikan kebebasan kepada penulisnya. Jadi penulis sendiri yang memilih mau memasarkan bukunya di mana, kemudian apakah dia mau dibantu desain covernya atau tidak, apakah dia mau layout sendiri atau mau memberikan Nasmedia kepercayaan untuk melayout naskahnya, itu kita berikan kebebasan kepada penulisnya. Kemudian Nasmedia hadir di sini untuk mengubah mindset penulis, di mana mindset lamanya penulis itu mengatakan bahwa menulis itu untuk menerbitkan bukunya sangat susah. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun hanya untuk menerbitkan bukunya. Nah, kita ingin mengubah mindset tersebut bahwa ada penerbit dengan sistem self-publishing yang tentunya lebih memudahkan dan lebih memerdekakan penulis. Kemudian Nasmedia hadir ingin membangun Trendmaker sebagai writerpreneur, di mana penulis itu juga bisa menjadi entrepreneur. Jadi dia bisa mendapatkan passive income yang besar dari penjualan bukunya. Selanjutnya, Nasmedia ini memegang misi number one self-publishing in Indonesia. Sebelumnya adalah misinya number one self-publishing in Eastern Indonesia, tetapi alhamdulillah sudah terwujud di 2 tahunnya Nasmedia, dan sekarang kita ingin menjadi number one self-publishing in Indonesia. Nah, selanjutnya saya ingin jelaskan seperti yang sebelumnya di tips-tips pemilihan penerbit, bahwa Bapak Ibu sekalian harus memastikan dulu jenis penerbit apa yang Ibu inginkan. Nah, di sini saya perlihatkan ketiga jenis penerbit yang tentunya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat perbedaannya. Yang pertama adalah penerbit mayor. Ini adalah penerbit yang bisa dikatakan penerbitan pertama yang ada di Indonesia. Nah, di mana kelebihan dari penerbit mayor ini adalah yang pertama 100% gratis. Jadi semua biaya produksi maupun percetakannya itu ditanggung oleh penerbitnya. Kemudian promosi dan penjualannya pun itu dibantu oleh penerbitnya. Hanya saja penerbit mayor ini memiliki kekurangan. Yang pertama adalah tidak semua naskah itu diterima di penerbit mayor. Jadi mereka melakukan seleksi untuk setiap naskah yang masuk. Dan untuk mengkonfirmasi apakah naskahnya kita diterima atau tidak, kita itu harus menunggu sekitar 3, 6, bahkan sampai 1 tahun. Hanya untuk memastikan apakah naskah kita diterima atau tidak. Kemudian yang selanjutnya itu dia ada yang namanya pengalihan hak cipta. Jadi kita menerbitkan buku di penerbit mayor, otomatis mereka memiliki hak untuk mengambil alih hak ciptanya kita menjadi hak cipta milik mereka. Kemudian dia memperlakukan adalah sistem pembagian royalti sebesar 10%, dan ini belum termasuk potongan pajak. Dan tentunya ketika menerbitkan buku di penerbit mayor itu dia terikat kontrak. Jadi ada kontrak khusus untuk penulis dan penerbitnya. Kemudian yang selanjutnya penerbit indie. Nah, penerbit indie ini dia termasuk penerbit yang lumayan juga sudah ada lumayan lama juga, tetapi dia masih lebih leluasa lagi dibanding yang penerbit mayor. Nah, kelebihannya itu adalah semua naskahnya dijamin diterima dan juga dibantu dalam hal promosi dan penjualan bukunya. Hanya saja kelemahannya adalah untuk mengkonfirmasi kapan terbitnya buku kita, itu menunggu sekitar 3-6 bulan, tetapi naskahnya sudah otomatis diterima, diterbitkan. Nah, di penerbit indie juga dia memberlakukan sistem pembagian royalti sebesar 10% dan itu belum termasuk potongan pajak. Kemudian kekurangannya lagi adalah biaya penerbitan itu ditanggung oleh penulisnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kemungkinan besar masih ada yang namanya sistem kontrak dan pengalihan hak cipta. Selanjutnya yang terakhir adalah self-publishing. Nah, self-publishing ini adalah jenis penerbit yang digunakan oleh Nasmedia juga.
di mana kelebihannya adalah proses penerbitannya lebih cepat dibanding dengan penerbit yang lainnya. Kalau Dinas Media sendiri itu waktu tercepatnya adalah 2 minggu, 14 hari, paling lamanya 40 hari. Kemudian 100% pro kepada penulis. Kenapa? Karena semua keuntungan penjualan itu milik penulis. Kemudian tidak ada sistem pembagian royalti antara penulis dan penerbit. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak ada pengalihan hak cipta. Jadi hak ciptanya masih milik penulisnya. Dan yang terakhir adalah tidak terikat kontrak. Jadi tidak ada kontrak yang panjang, MOU yang panjang yang harus ditandatangani oleh penulis. Cukup kirim naskahnya, bayar untuk biaya penerbitannya, bukunya siap terbit. Kekurangannya hanya satu, Bapak Ibu sekalian, biaya penerbitan buku ditanggung oleh penulis. Hanya itu saja. Selanjutnya, ya, ini kurang lebih kalau misalkan kita melihat Nasmedia dalam bentuk angka di 5 tahunnya Nasmedia, sekarang sudah 5 tahun Nasmedia itu menerbitkan kurang lebih dari 900 naskah, sudah diterbitkan dari 1.900 penulis yang telah sukses, dan sekitar 150.000 eksemplar buku telah diterbitkan oleh Nasmedia. Bisa dilihat mungkin nantinya Ibu untuk misalkan mau lihat profil atau jenis-jenis buku yang pernah diterbitkan oleh Nasmedia itu ada di website resminya kami di www.nasmedia.id. Itu boleh kita lihat, boleh di share juga mungkin ke teman-temannya yang mungkin mau lihat apa-apa sih jenis buku yang pernah diterbitkan di Nasmedia, semua ada di sana. Selanjutnya, kenapa harus Nasmedia? Apa keuntungan kita untuk menerbitkan buku di Nasmedia? Yang pertama, Dinas Media itu menyediakan garansi uang kembali. Jadi misalkan ternyata pada saat Bapak Ibu sekalian menerbitkan buku Dinas Media, itu pada saat kami mencetak dan mengirimkan bukunya ternyata ada ketidaksesuaian antara hasil revisi terakhirnya dengan hasil cetaknya kami, maka Bapak Ibu sekalian boleh mengkonfirmasi kepada Dinas Media dan kami akan melakukan cetak ulang sampai dengan mendapatkan kesesuaian antara yang diinginkan penulis dengan yang kami hasilkan. Kalau misalkan sudah kita usahakan maksimal dan ternyata belum bisa mencapai yang diinginkan dengan penulis, maka kami akan mengembalikan uangnya 100%. Kemudian yang kedua adalah harga termurah. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa bandingkan dengan penerbit yang lainnya yang memiliki kelas yang sama. Kelas yang sama yang dimaksud adalah penerbit yang sama-sama terverifikasi di Perpustakaan Nasional dan penerbit yang sama-sama anggota IKAPI. Itu. Dan kita juga Nasmedia dikatakan yang termurah juga karena dia memberlakukan sistem free ongkir ke seluruh Indonesia. Jadi dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, tenang saja Bapak Ibu sekalian, ongkirnya ditanggung oleh Nasmedia. Kemudian kita memiliki pelayanan tercepat, ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa Dinas Media itu memiliki layanan tercepatnya 14 hari kerja dan paling lambatnya itu adalah 40 hari kerja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu buru-buru untuk mau menerbitkan bukunya karena sudah mau digunakan nih untuk kenaikan jabatannya, itu boleh langsung menghubungi kami, yang penting sesuai dengan prosedurnya Ibu ya. Paling cepatnya 14 hari dan paling lambatnya 40 hari. Kemudian selanjutnya kami sudah terdaftar sebagai anggota IKAPI itu sejak tahun 2018 dan sudah terverifikasi di Perpustakaan Nasional itu sejak tahun 2017. Dan yang paling penting juga kami ada layanan support 24 jam. Jadi kapanpun Ibu mau mengkonsultasikan naskahnya, Bapak Ibu mau mengkonsultasikan naskahnya itu bisa kapanpun dan dimanapun. Kami siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Nah, yang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Dinas Media itu menyediakan gratis ongkir. Kami ada dua workshop. Workshop yang pertama, pusatnya itu ada di Jalan Batuah Raya nomor 3. Itu untuk mengontrol, untuk menjangkau penulis kami yang berada di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dan untuk di workshop yang kedua ada di Jalan Kenarinda nomor 2 untuk teman-teman penulis yang berada di wilayah Aceh, Sumatera, Jawa, dan Bali. Jadi tenang saja Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, kita bisa memperlakukan sistem free ongkirnya. Yang penting ketentuannya adalah ekspedisinya ditentukan oleh Nasmedia. Selanjutnya ini misalkan kalau misalkan ada Bapak Ibu sekalian yang belum percaya bahwa Nasmedia ini adalah anggota IKAPI, ini adalah sertifikat pendukungnya. Kemudian kalau memang belum terpercaya juga, boleh langsung di-share, dibuka di aplikasi resminya, di website resminya IKAPI. Silakan diketik nama Nasmedia Pustaka, nanti akan muncul nomor registrasinya. Dan ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui apakah kami telah terverifikasi di Perpustakaan
Perpustakaan Nasional. Silakan Bapak Ibu juga boleh buka website resminya Perpusnas. Silakan diketik salah satu judul buku terbitan dari Nasmedia, nanti akan langsung muncul bukunya dan ISBN-nya. Ya, ini adalah rekam jejak dari Nasmedia. Salah satu penulis kita juga adalah mantan Ibu Menteri Kesehatan di era Bapak SBY yang bukunya sempat dicekal di 13 tahun yang lalu. Ini adalah rekam jejaknya Nasmedia. Kemudian yang selanjutnya ini buku Etika Profesi dari salah satu dosen yang ada di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Alhamdulillah bukunya Bapak ini telah dicetak 4 kali di Nasmedia dan telah tercetak kurang lebih 2.000 eksemplar. Dan yang ini juga alhamdulillah ini sudah cetakan keduanya dan telah terjual sekitar 4.000 eksemplar. Jadi benar-benar untuk peluang menjadi writerpreneur itu sangat besar sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu pasarnya mau dijual kemana bukunya, insya Allah bisa menjadi writerpreneur. Selanjutnya ini adalah mitra penulisnya kami. Ini masih data yang lama, belum yang terbaru, yang terupdate. Kalau yang terupdate-nya masih banyak lagi. Ini berikut adalah testimoni dari beberapa penulis kami, ada dari Ibu Menteri Kesehatan di era Bapak SBY, ada guru besar dari Universitas Muslim Indonesia, guru besar Universitas Kristen Paulus, ada juga dari Sekretaris IDI Kota Makassar, dan guru besar Muslim Indonesia. Oke. Selanjutnya layanan yang ada di Nasmedia. Jadi di Nasmedia itu ada beberapa layanannya. Yang pertama adalah penerbitan buku ajar, monograf, buku umum ataupun sastra, buku referensi dan buku ilmiah lainnya. Selanjutnya kita juga menyediakan layanan percetakan buku. Jadi bisa juga untuk mencetak buku panduan akademik, kemudian buku bahan kuliah, modul, profil dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kami ada workshop penulisan. Sebagai salah satu bentuknya adalah webinar yang kita lakukan hari ini. Dan yang selanjutnya pengembangan penerbit ilmiah perguruan tinggi. Jadi Dinas Media juga ada program membantu perguruan tinggi ini untuk mendirikan dan mengembangkan penerbit ilmiah di perguruan tingginya masing-masing. Supaya lebih memudahkan untuk dosen yang ingin menerbitkan buku, supaya tidak harus lagi mencari penerbit-penerbit yang lain, tetapi sudah memiliki penerbit yang sudah memiliki kualitas dan terpercaya. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk pengajuan haki. Jadi Dinas Media juga kita bisa mengajukan hakinya. Gitu. Selanjutnya, mungkin ini juga adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi Dinas Media ini ada beberapa paket pilihan yang Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan budget dan layanan yang Bapak Ibu inginkan. Jadi ada paket eksklusif, paket ekspres, dan advance. Nah, tentunya di paket eksklusif ini, inilah yang tadi yang saya maksud bahwa waktu kerjanya 14 hari, tentunya dengan fasilitas layanan yang lengkap seperti yang telah dijelaskan tadi oleh narasumber kita, Bapak Abdul Karim, bahwa untuk dari segi harga dan segi layanannya, itu memang diperuntukkan untuk dosen-dosen yang memang mau menerbitkan buku. Dan kita memberikan penawaran harga yang ya masih bisa dikatakan untuk kalangan menengah ke bawah ya Bapak ya. Iya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin menerbitkan bukunya, boleh disesuaikan Bapak Ibu dengan pilihan paket yang Bapak inginkan. Ada paket eksklusif ini sudah sangat lengkap, bisa mendapatkan 40 buku terbit, sudah ada ISBN-nya, sudah ada sertifikat penulisnya, dan ukuran bukunya itu ukuran standar A5, tapi bisa juga untuk ditingkatkan ke ukuran UNESCO. Kemudian maksimal halaman 200 halaman. Nah, kalau misalkan dia ternyata bukunya lebih dari 200 halaman, nanti akan ada kelebihan biaya tambahan, nanti disesuaikan dengan kelebihan halamannya. Kemudian kita sediakan layanan direvisi, layoutnya juga bisa direvisi, dan tentunya pun mau ditanyakan revisi naskahnya boleh. Kemudian sudah ada mendapatkan e-book, ISBN e-booknya juga sudah ada, dan kita bisa bantu untuk publish di Google Playbook dan indeks Google Scholar-nya. Kemudian kita sudah ada cek plagiasi IPO-nya. Begitupun dengan paket ekspres dan yang lainnya. Kalau misalkan nanti ada hal lagi yang mau ditanyakan seputaran harganya, nanti boleh langsung di-chat langsung oleh saya atau mungkin sama teman saya Anggita yang di nomor yang dikontak pada saat webinarnya. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu saya sedikit memutarkan profil singkat dari Nasmedia Bapak Ibu ya. Saya mohon izin dulu untuk memutar video singkatnya. Silahkan Ibu Devi. Ada suaranya.
Sepertinya jaringannya kurang stabil ya, karena suaranya tidak terlalu kedengaran, Ibu Devi. Oke, iya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa Dinas Media itu memiliki program One Institute, One Publisher. Nah, ini adalah sejenis salah satu program terbesarnya kami di Dinas Media, yaitu memberikan bantuan ataupun layanan kepada perguruan tinggi yang ingin mendirikan penerbit ilmiah gitu. Jadi kita ada program kerjasama untuk membantu mendirikan dan mengembangkan penerbit ilmiah perguruan tingginya, dan alhamdulillah sekarang itu kita sudah menjalin 3 kerjasama. Kita bantu proses pendirian penerbit ilmiahnya, ada dari ITB Kala, kemudian ada juga dari Universitas Diponegoro Makassar, dan juga yang terakhir ada dari STI Makassar Maju, dan alhamdulillah menyusul lagi yang satunya nanti dari Poltekkes Kemenkes Makassar, sementara program proses untuk MOU. Dan selanjutnya kita juga ada program Teman Media. Nah, untuk Teman Medianya nanti untuk info lebih lengkapnya boleh menghubungi saya ataupun teman saya Anggita Dwi Saputri. Selanjutnya untuk proses pengiriman naskah Dinas Media, jadi sebenarnya itu prosesnya sangat mudah. Bapak Ibu silakan langsung mengirimkan naskahnya di email kami, email resminya Nas Media di redaksi@nasmedia.id. Kemudian pilih paket yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian lakukan pembayaran. Setelah itu kita akan proses mulai dari penerbitan ISBN, cetak, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu sisa langsung menunggu saja bukunya akan diantarkan dan free ongkir. Hanya seperti itu. Jadi tidak ada lagi sistem kontrak yang panjang Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk workshop kami seperti yang tadi saya jelaskan itu ada 2, ada di Makassar dan ada di Yogyakarta. Untuk website resmi kami boleh Bapak Ibu sekalian mengunjungi website resminya di www.nasmedia.id. Dan untuk pengiriman emailnya, email untuk pengiriman naskahnya boleh di redaksi@nasmedia.id atau di konsultannasmedia@gmail.com. Boleh juga untuk info terupdate tentang Nasmedia boleh dilihat di Instagram nasmedia.id ataupun di Facebook nasmedia.id, dan boleh mengunjungi channel YouTube-nya kami di Nasmedia Entertainment. Nah, untuk kontak lebih lengkap terkait pertanyaan atau apapun yang Bapak Ibu ingin tanyakan, boleh menghubungi saya di 081 341 498 438 atau ke teman saya Anggita di 085 251 6918. Ya. Saya rasa kurang lebih seperti itu saja. Saya kembalikan dulu kepada Ibu moderator kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Devi atas pemaparan materinya. Sangat lengkap ya, mulai dari jumlah nilai yang dibutuhkan di setiap jabatan akademik sampai kepada teknis menerbitkan buku di Dinas Media ya. Tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Ibu Devi, dan apa saja keuntungan penulis jika menerbitkan buku di Dinas Media ya. Baik, mungkin pemaparannya sudah sampai di sini, dan kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu hadirin peserta webinar penulisan buku ilmiah. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa dilempar ke chat, nanti saya akan sampaikan kepada pemateri terkait seperti itu. Baik, kita sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada pertanyaan dari Lydia Agustin. Selamat siang, sampai berapa lama untuk mendapatkan ISBN? Ini terkait menerbitkan nomor ISBN ya Ibu ya. Baik, mungkin pertanyaannya terkhusus nih langsung ke Ibu Devi, mungkin yang bisa jawab ya. Baik, saya persilakan Ibu Devi. Ya, langsung dijawab saja ya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Untuk penerbitan ISBN, kalau untuk penerbitan ISBN itu sebenarnya waktunya dia relatif, karena seperti yang kemarin itu dia kurang
lebih sekitar 1 minggu baru terbit ISBN-nya. Itu tergantung dari Perpustakaan Nasionalnya. Itu biasanya sih 3-4 hari sudah terbit. Cuman akhir-akhir ini sudah beberapa bulan ini itu penerbitan ISBN kurang lebih 1 minggu baru terbit, Bapak Ibu. Paling lama 1 minggu ya Ibu Devi? Iya, kurang lebih seperti itu, 1 mingguan. Ya, baik. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan yang terkhusus untuk Bapak Abdul Karim. Iya. Ini direct message dari Ibu Dwi. Pertanyaannya, apa yang biasanya menyebabkan nilai KUM tidak maksimal ketika pengajuan untuk penilaian buku? Nah, mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam hal teknis ya mungkin ini Bapak Karim ya. Silakan Pak Karim mungkin dijawab lebih lengkapnya. Ya, baik, terima kasih moderator Ibu Renita, dan pertanyaan disampaikan Ibu siapa lagi tadi? Ibu Dwi. Ibu Dwi. Jadi sebenarnya begini, salah satu kenapa kemudian tidak maksimal pertanyaan hasil KUM tersebut, ya bisa jadi ini kan ada yang tadi yang saya baca di room chat itu bahwa salah satunya adalah plagiasi. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Nusanti itu plagiasi. Nah, semestinya memang maksud saya gini, terkhusus kepada ini juga misalnya dalam bentuk saran sebenarnya ke Nasmedia ataupun siapapun itu ya, karena hari ini kita di Nasmedia mestinya memang itu tidak kalau misalnya ada dalam buku referensi ya, ini terkhusus buku referensi, mesti memang harus dicek plagiasinya, sehingga kemudian itu tadi seperti yang menjadi kebutuhan Ibu Dwi misalnya, ini yang pertama ya, ini yang pertama Ibu Dwi ini kemudian bisa teratasi ya, karena hasil plagiasi cek plagiasinya itu yang kemudian itu sangat tinggi. Nah, sementara itu batasan maksimum sesungguhnya itu kan ada 30%. Sehingga kalau misalnya memang apalagi namanya buku referensi itu ada baiknya itu sebelum dipublish ya, itu kemudian itu mesti harus cek dulu ya plagiasinya, tingkatannya seberapa lama, karena kalau misalnya selesai itu bisa jadi itu akan kemudian mengalami peningkatan. Jadi kadang misalnya hari ini kita cek misalnya itu sekian, ternyata setelah dipublish itu kemudian mengalami kenaikan. Nah, itu kadang seperti itu ya. Sehingga kemudian kita mesti harus tidak berada pada angka pasnya di 30% tadi, tapi itu sudah mesti harus dibawa dengan asumsi dengan yang terjadi itu kemungkinan yang terjadi itu. Itu yang pertama. Yang terkait dengan menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi. Terus kemudian yang kedua, related keilmuan itu memang sangat penting, sehingga kemudian pemberian ataukah para reviewer ini kalau dalam hal memberikan angka, karena misalnya sudah disampaikan tadi, misalnya buku referensi itu yang sudah disampaikan bahwa itu 40% ya nilai KUM-nya. Namun ini related bidang keilmuan itu kemudian tidak sama, sehingga kemudian itu mengalami pengurangan. Di dalam asumsi kita itu adalah sudah 40%. 40 KUM. Akan tetapi setelah dinilai oleh tim reviewer itu ternyata itu tidak sampai 40%. Bisa jadi itu dibawa dari itu. Karena ada beberapa pembahasan di dalam buku tersebut itu yang kemudian tidak sesuai dengan bidang keilmuan. Itu ya. Nah, akan tetapi sekaligus menjadi saran sih sebenarnya itu juga berdasarkan pengalaman secara pribadi, kalau mengajukan jabatan fungsional itu mesti memang harus ada kelebihan KUM. Tidak bisa kita harus misalnya taruhlah sampaikan oleh Ibu Devi tadi, misalnya untuk pengusulan jabatan lektor kepala ataukah asisten ahli, kemudian lektor kepala, dan kemudian guru besar. Misalnya di dalam asisten ahli dalam hal itu kan misalnya itu hanya 7,5 KUM di dalam penelitian misalnya, itu sudah dari hasil presentasi tadi ya, dari hasil presentasi. Terus kemudian itu masuk ke lektor misalnya di dalam penelitian itu secara KUM-nya itu sekitar 20 KUM ya. Kemudian masuk ke lektor kepala
misalnya 40 PUM, ya itu penelitian misalnya. Dari total akumulasi itu secara keseluruhan. Nah, sehingga kan yang paling banyak menjadi kendala di kita hari ini adalah dalam aspek penelitiannya. Kalau misalnya pengajaran, ya itu bisa saja kita mendapatkan atau ada penambahan-penambahan yang mungkin belum kita kasih masuk, kita bisa menjadi pembimbing, penguji dan lain segala macam. Itu kita bisa menambahkan masuk. Akan tetapi di penelitian inilah yang sering menjadi kendala besar sebenarnya dalam hal pengajuan angka kredit ya untuk kenaikan jabatan fungsional. Sehingga sarannya di sini itu secara teknis itu adalah sebaiknya dari setiap orang yang mengusulkan itu juga berdasarkan pengalaman pribadi itu memang harus ada kelebihan, tidak boleh ditumpas. Dan bahkan sementara on the way ceritanya, sementara pengusulan kita tetap harus melakukan publikasi karena ini memang tidak ada ruginya, apalagi sekarang pelaporan kita BKD LKD itu misalnya di seluruh dosen di Indonesia itu sudah by sister. Nah di sister ini kalau dia tidak memenuhi misalnya kewajiban khusus, asisten ahli apa kewajiban khususnya, kemudian lektor apa kewajiban khususnya, kemudian lektor kepala dan kemudian guru besar. Yang menjadi kendala hari ini adalah beberapa semenjak menjadi pelaporan BKD by sister, itu banyak sekali yang sudah berjabatan fungsional, lektor kepala dan guru besar, kemudian mengalami kerepotan karena tidak memenuhi standar itu. Ya, kenapa dia tidak memenuhi standar itu? Karena dia abai, dia masih bisa mengatakan bahwa sebenarnya saya masih bisa melakukan bentuk rekayasa seperti pada pembuatan BKD LKD manual sebelumnya. Tapi sekarang by online itu sudah tercek. Kemudian kita kasih masukan URL-nya apa, apakah dia bereputasi atau tidak. Kemudian itu mesin mencari, ya kan memverifikasi, memvalidasi bahwa benar ini seperti ini. Maka itu kemudian tidak, itu kemudian itu langsung diterima. Ataukah kemudian muncul itu tidak sesuai dengan POK misalnya, ataukah sudah sesuai dengan POK misalnya. Ini yang menjadi satu plus minus ya di zaman teknologi hari ini, tapi menurut saya kita harus mengambil bahwa ini adalah hikmah terbesar yang mesti harus kita lakoni, yang kemudian harus kita jalani khusus bagi seluruh dosen hari ini. Nah, uji cobanya menurut feeling saya ya, kalau misalnya kita melihat perkembangan ini, uji cobanya itu pada tingkat pengajar. Kedepannya itu kan sudah masuk pada tingkat yang diajar atau mahasiswanya. Jadi mahasiswa juga nanti itu kita bicara tentang bagaimana kemudian apakah dia bisa naik semester misalnya, ya, ataukah dia bisa selesai walaupun itu sudah ada diterapkan misalnya kalau di negeri kalau itu mencukupi adalah standar IPK, ya itu pada standar IPK yang berlaku di negeri misalnya. Ada DO-DINI yang kemudian diberlakukan, tapi ke depannya itu juga akan berlaku kepada seluruh perguruan tinggi yang ada. Kalau misalnya hari ini sudah dikanalisasi bahwa maksimal mata kuliah, tahun untuk melaksanakan kuliah itu 7 tahun itu, dulunya itu kan berlaku di PTN, sekarang itu juga sudah berlaku di PTS, tidak ada perbedaan. Kedepannya pun akan sama, akan pemberlakuan DO-DINI. Nah setelah selesai itu juga akan diberlakukan siapa mahasiswa yang kemudian tidak pernah menulis maka juga tidak akan bisa selesai ke depannya. Jadi memang penting saya kira kita memberikan men-trigger mahasiswa itu untuk kemudian lebih banyak menulis, yang kemudian bagaimana mengunggah hasil-hasil tulisan itu dia berplatform Google sehingga kemudian itu bisa terbaca. Nah, yang terkait dengan ini sebenarnya di dalam angka kredit bagi setiap dosen misalnya yang kemudian seperti yang disampaikan Ibu Dwi tadi, ya memang kita mesti saran tadi itu adalah saran yang pertama bahwa cara pemberian nilai dari reviewer itu berbeda dengan cara kita untuk menilai hasil dari apa yang kemudian kita ajukan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tetap waspada atau kita kemudian harus melakukan tindakan antisipasi ketika pengajuan, maka tentu juga kita bisa mengusulkan apakah itu penelitian ataukah pengajaran. Karena misalnya saya seperti ini, saya masih di bawah 6 tahun masa pengabdian saya untuk kemudian mengusulkan ke lektor kepala misalnya, ternyata memang ada beberapa persyaratan dengan klasifikasi itu yang masih S2. Ada klasifikasi syarat yang tidak sama dengan yang lain. Sehingga kemudian saya disampaikan bahwa kau mesti harus melengkapi ini, melengkapi ini, melengkapi ini. Tapi alhamdulillah kesemua itu kan memang saya memiliki sehingga kemudian saya mengusulkan. Tapi sebelumnya memang dari LLDIK menyampaikan karena masa pengabdian itu belum
masa pengabdian itu masih dibawa dari 8 tahun dengan jenjang pendidikan masih S2, ya, karena kan saya belum selesai S3, saya baru dalam tahap finishing ini, insya Allah ya, semoga di bulan ini atau bulan depan itu sudah finish. Tapi saya menganggap selalu memang bahwa ketika kadang orang juga mengatakan bahwa apakah S2 itu sudah bisa mengusulkan lektor kepala, saya memberikan jawaban itu bahwa bisa. Yang tidak bisa itu kalau misalnya ke guru besar sebenarnya. Yang penting adalah penelitian itu yang kemudian dilaksanakan. Nah, penelitian juga mengatakan seperti ini sebenarnya, ya. Tadi kan disampaikan saya sampaikan tadi bahwa monograf itu kan sekali setahun. Itu buku monograf sekali setahun itu kemudian bisa dipublikasi. Tapi kalau buku referensi tiap bulan, ya sepanjang kita bisa, tidak ada masalah. Bahkan ada itu ya diluruskan kalau keliru, ada beberapa itu kampus terkenal di Indonesia itu satu dosen itu bisa sampai dalam satu semester itu melakukan satu bentuk publikasi, baik secara artikel maupun buku itu dalam satu semester itu sampai 26. Nah, coba 26. Nah, itu saya kira hal-hal yang seperti itu yang menjadi kelemahan di kita sesungguhnya, khusus misalnya kayak di Makassar, Sulawesi Selatan, bagian Indonesia Timur, ya, karena itu tadi selalu menganggap bahwa mempublish itu mahal, tidak sebenarnya. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi, ya Ibu Devi, saya kira ini merubah cara pandang kita. Ya, kalau dikatakan open minded itu ya memang kita harus open minded, ya, open mindset sehingga kemudian kita bisa melakukan karya-karya. Ya, kalau misalnya kita mengkaji tadi itu, Ustaz Abdul Somad itu mengatakan begini, hari ini saya dikatakan sebagai ustaz yang paling keren dan beken, hari ini terkenal. Tapi besok lusa itu yang kemudian saya tidak dikatakan lagi bahwa saya paling keren dan beken. Nah, salah satu cara untuk kemudian ilmu itu tetap ada adalah kita harus membukukan. Ya, itu harus dibukukan dan itu mesti harus disebarluaskan. Kenapa kita mesti harus membukukan dan harus menyebarluaskan supaya orang bisa memahami ataukah membaca pikiran-pikiran kita bahwa kita ini seperti ini. Kadang saya melakukan satu bentuk kritik beberapa komunitas ya, yang kemudian selalu bicara berdiskusi dengan pendekatan teori. Tapi ketika diajak untuk kemudian bagaimana kemudian melakukan publish hasil-hasil pemikiran itu, mereka enggak pede, ya, enggak pede apa segala. Nah, sebenarnya kan pede itu dari kita, apalagi kalau misalnya Nasmedia itu dia mampu memberikan konsultasi bahwa misalnya hasil pemikiran kita ataukah buku yang kemudian naskah yang kemudian akan kita publish itu ada beberapa kurangan, mereka itu memberikan pendampingan itu sebenarnya. Jadi harapannya adalah jangan ragu untuk kemudian melakukan publikasi. Yang kemudian kedua, bagi dosen sebenarnya ya saya selalu sampaikan kalau saya secara pribadi semuanya penting. Tapi kalau misalnya memang ada keinginan untuk kemudian mengusul jabatan fungsional, prioritaskan dulu buku referensi. Dan harapannya kepada Nasmedia ketika buku referensi yang kemudian masuk yang kemudian akan dipublish, ya mesti harus dicek ya dengan tingkat maksimum itu adalah 30%. Sehingga kemudian kalau misalnya ini secara teknis lagi, kalau misalnya Nasmedia memperlakukan pemberlakuan pembiayaan yang istimewa misalnya bagi buku referensi, saya kira tidak ada masalah. Memang kumnya tinggi dan kemudian itu yang kemudian menjadi satu nilai kelebihan ya bagi dosen. Coba kalau angka-angka tadi nominal tadi itu, kalau mempublish itu kalau misalnya sudah ku ini ku itu, ya secara harga itu masih sangat jauh di bawah penerbitan buku ini. Ya, kalau saya melihat itu masih sangat jauh, sehingga saya katakan tadi sangat low profit, ya bukan high profit, itu masih low profit dan sangat-sangat terjangkau sesuai dengan kantong para dosen yang ada di Indonesia saat ini, khususnya yang ada di PTS ya. Ya, saya kira ini dari saya. Terima kasih banyak, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi jawaban dari Bapak Karim. Bagaimana Ibu Dwi, mungkin perlu diperhatikan juga beberapa untuk peserta webinar lainnya yang ada beberapa catatan yang bisa kita ambil dari penyampaian Bapak Abdul Karim, yaitu yang pertama cek plagiasinya, cek tentunya di bawah 30%, dan kemudian related keilmuan juga, dan standar mengikuti standar-standar dikti maupun LIPI. Jadi tidak perlu ada lagi modifikasi atau tambahan ini itu ya, betul. Dan terakhir itu open minded, percaya diri, dan jangan menerbitkan buku, menulis bukan kegiatan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai dosen, seperti itu. Iya, mungkin kalau ada pertanyaan selanjutnya, Ibu Dwi silakan dilempar lagi di room chat. Saya akan pindah ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari Ibu Elvina Safitri. Iya, izin bertanya untuk Ibu Devi Santi. Baik, ini terkhusus untuk Ibu Devi ya, Ibu Devi. Jika tidak memenuhi standar cek plagiat, apakah naskah dikembalikan ke penulis atau diatur oleh Nasmedia? Ya, saya silahkan Ibu Devi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Elvina Safitri. Terkait apakah jika tidak memenuhi standar cek plagiat, apakah naskah dikembalikan ke penulis atau diatur oleh Nasmedia? Ya, tentunya Ibu Elvina, kalau misalkan naskahnya sudah dimasukkan di Nasmedia, itu sesuai dengan pilihan paket yang Ibu pilih. Kalau misalkan Ibu Elvina memilih paket yang eksklusif, itu sudah langsung dengan pengecekan plagiasinya. Jadi tenang saja Ibu, kita yang akan bantu untuk cek plagiasinya hingga menyesuaikan dengan standar untuk diajukan penambahan nilai kumnya gitu. Kecuali kalau memang paket yang dipilih adalah paket yang tidak menyertakan dengan cek plagiasi, berarti dikembalikan. Sepertinya tidak kedengaran ya jawaban bagian terakhir, Ibu Devi. Jaringannya tadi agak terputus, jadi saya ulang kembali untuk Ibu Elvina Safitri. Jadi kalau misalkan Ibu Elvina pilih paket langsung pengecekannya tanpa harus mengembalikan naskahnya ke penulis. Gitu. Jadi kan pada saat proses revisi setelah kita layout, edit, cek plagiasinya, sebelum diterbitkan itu dikembalikan ke penulis untuk dicek baik-baik kembali apakah sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, karena itu adalah hak dan kemerdekaan yang diberikan kepada Iya, mungkin saya bantu untuk menjelaskan ulang apa yang disampaikan oleh Ibu Devi. Jadi kalau misalnya terkait plagiat, di Nasmedia ada beberapa paket ya, betul. Ada beberapa paket yang disediakan, di mana paket-paket tersebut mempunyai kelebihan ataupun layanan-layanan khusus bagi Anda penulis. Nah, salah satunya itu layanan pengecekan plagiasi ya, Ibu Devi. Ya, kalau semisal Ibu Elvina Safitri memilih paket-paket eksklusif, maka akan mendapatkan layanan-layanan khusus juga. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Bapak Salahuddin, apakah ada proses editor terkait naskah buku dan berapa lama prosesnya? Iya, mungkin ini terkhusus lagi kembali ke penerbit. Baik, silakan Ibu Devi, mungkin silakan dijawab. Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak. Apakah naskah yang diediting oleh tim editor Nasmedia ini, yang mana ini? Yang mana pertanyaan tadi? Oh, ini. Bapak Salahuddin, apakah ada proses editor terkait naskah buku dan berapa lama prosesnya? Iya, kalau untuk di Nasmedia, Pak, ada layanan editornya. Untuk prosesnya itu disesuaikan dengan jenis bukunya apa, Bapak. Disesuaikan dengan bidang ilmunya apa, judulnya apa. Karena untuk editingnya itu kan kita sesuaikan dengan bidang ilmunya. Jadi kalau memang disiplin ilmunya yang agak berat, tentunya waktu editingnya pun kita sesuaikan, Pak. Gitu. Tapi biasanya itu kalau misalkan naskah pada umumnya yang dikerjakan oleh Nasmedia 3-4 sampai 1 minggu itu sudah selesai untuk editingnya.
Iya, terima kasih jawabannya Ibu Santi, Ibu Devi Santi. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Masih terkait penerbitan ya, dari Ibu Ruliana. Maaf jika saya terlewat. Dinas Media selain dapat buku cetak, apakah ada e-book juga? Ya, silahkan Ibu Devi. Ya, Ya, maaf. Sepertinya jaringan Ibu Devi lagi terganggu. sudah aktif kembali. Iya. Iya, masih jelek ya. Baik, sembari kita menunggu pertanyaan jawaban dari Ibu Devi terkait e-book. Mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari salah satu peserta webinar kita, direct message dari Ibu Hanifah di Surabaya. Pertanyaannya ini terkhusus mungkin bisa dijawab oleh Bapak Abdul Karim. Iya, Bapak. Ya, masih aktif ya, Pak. Baik. Pertanyaannya, apakah penelitian yang pernah digunakan untuk skripsi atau disertasi bisa dijadikan buku dan diajukan untuk penilaian nilai KUM? Ya, silakan dijawab, Bapak. Baik. Sebenarnya saya mengatakan untuk jawaban pertanyaan siapa tadi? Ibu siapa? Ibu Hanifah. Ibu Hanifah. Ibu Hanifah bisa sih sebenarnya untuk kemudian kita ajukan ya. Yang pasti harus kita melakukan modifikasi misalnya. Kan misalnya di dalam skripsi itu kan ada hasilnya itu beberapa variabel ataukah hasilnya itu beberapa item yang bisa dapatkan. Nah, cuma kalau full misalnya judul sama yang kemudian itu kita juga publikasi, maka dia tidak masuk dalam hitungan KUM penelitian, tapi dia sudah masuk dalam KUM pengajaran misalnya, ya KUM pengajaran, ya atau KUM pendidikan, KUM pendidikan. Oleh karena itu sebaiknya memang kenapa hari ini yang paling disarankan bukan lagi disertasi, skripsi maupun tesis yang kemudian itu sudah dipublikasi, tapi sebelum diujikan itu kemudian kita maksudnya sudah dinyatakan bahwa ini finish, itu yang kemudian kita sudah bisa melakukan publikasi, ya publikasi dalam artian judul itu tidak mesti harus sama persis, karena kalau misalnya sama persis judul kemudian abstrak, maka itu dia tidak terhitung dalam hal penelitian, tapi dia masuknya ke pengajaran. Nah, impact-nya ke kita adalah bagi kita yang mengusul karena kita sudah menganggap bahwa itu sudah penelitian, ya. Akan tetapi secara nilainya itu bukan penelitian, tapi itu adalah pendidikan. Nah, itu berbeda. Oleh karena itu perlu memang saya kira ya tadi saya sampaikan bahwa sebaiknya variabel itu yang kemudian salah satu variabel itu yang kemudian dijadikan judul sebagai penelitian. Jangan seutuhnya hasil skripsi, hasil tesis maupun hasil disertasi itu yang utuh dijadikan sebagai publikasi penelitian. Ya, apalagi kalau misalnya buku, ya itu mesti harus ada modifikasinya sehingga pengajarannya tetap dapat, kemudian penelitiannya tetap dapat, ataukah buku referensinya tetap dapat secara KUM. Ya, saya kira itu dari saya, Ibu Renita. Terima kasih. Saya kembalikan. Iya, berarti bisa diajukan ya, Ibu? Pak, maaf. Bisa diajukan. Yang penting judul tidak sama persis, itu mesti harus dipecah. Misalnya
taruhlah misalnya kalau saya mengambil contoh ekonomi misalnya, di judul skripsi saya adalah pengaruh pembelian. Ya, mungkin di dalam pengajuan secara publikasi buku misalnya, ya saya memutar penjualan ini dapat memberikan dampak terhadap ini misalnya. Nah, itu sudah bisa. Tapi kalau misalnya sama persis, abstraknya sama, maka dia tidak masuk dalam hukum, misalnya buku referensi, tapi dia masuk dalam hukum pendidikan. Ya, itu bagi dosen. Tapi kalau misalnya mahasiswa, ya untuk mahasiswa saya kira tidak ada masalah. Untuk mahasiswa, ya saya kira tidak ada masalah. Mau dia samakan itu juga tidak ada masalah. Ya apalagi kalau misalnya ada dosen pembimbingnya di situ yang kemudian juga sebagai co-author di situ, itu jauh lebih bagus lagi. Dan secara hukum itu tetap diterima oleh dosen pembimbing tadi, walaupun itu tetap sama. Cuma perbedaan bagi dosen, ya ini memang harus diwaspadai bagi dosen yang kemudian harus menyamakan hasil judul disertasi, judul skripsinya itu yang kemudian dipublikasi, karena hukumnya itu masuk di dalam hukum pendidikan tadi. Ya, saya kira demikian, Bu Renita. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak jawabannya, Pak. Sangat membantu ya. Jadi sudah clear bahwa terkait skripsi ataupun disertasi bagi dosen yang ingin menjadikan itu buku perlu modifikasi lagi ya, terkait judul dan sebagainya. Baik. Mungkin tadi kita lanjut ya, Ibu Devi, bagaimana? Sudah jaringannya sudah aman? Ya, sudah aman. Sudah bagus. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut ya Ibu Devi jawabannya. Mungkin tadi belum sempat dijawab selesai dari pertanyaan Bapak Salahuddin terkait proses editing ya di Nas Media. Silakan Ibu Devi. Ya baik, saya jelaskan kembali atas pertanyaannya Bapak Salahuddin, apakah ada proses editor terkait naskah buku dan berapa lama prosesnya? Ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, cuma mungkin terpotong. Tadi di Nas Media yang penting Bapak Ibu sudah masukkan naskahnya, untuk editornya itu kita sesuaikan dengan judul atau jenis bukunya apa dulu Pak, karena kalau misalkan untuk editing itu kan kita sesuaikan dengan sesuai bidang ilmunya. Nah, untuk terkait berapa lamanya itu sesuai dengan kapasitas bidang keilmuannya sendiri, tapi biasanya selesai dalam waktu 3-4 sampai 1 minggu. Masih ada lagi mungkin tadi pertanyaan yang terlewat? Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Ruliana terkait... Iya, Ibu Ruliana. Ibu? Iya, silahkan. Iya. Ibu Ruliana terkait Dinas Media selain dapat buku cetak, apakah dapat e-booknya juga? Ya, kalau untuk Dinas Media, Ibu, itu kan ada 3 pilihan penerbitannya, paket pilihannya. Kalau misalkan Ibu pilih paket yang eksklusif, itu sudah lengkap dengan ISBN elektronik dan e-booknya. Dan kita akan bantu untuk publish ke Google Playbook dan untuk indeks ke Google Scholar-nya. Seperti itu. Jadi memang ada Ibu. Kalau Ibu pilih paketnya yang eksklusif, kita sudah include-kan semua. Sudah dapat e-booknya, ISBN elektroniknya juga, dibantu untuk publish ke Google Playbook dan indeks Google Scholar-nya juga. Baik, baik. Jadi sudah include ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, masih dari Ibu Dia Agustin. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau penerbit itu menjadi anggota IKAPI? Ya, silakan Ibu Devi. Lebih baik Ibu Devi jawab ya. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dia Agustin. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau penerbit itu menjadi anggota IKAPI atau tidak? Itu sangat mudah Ibu. Silakan langsung masuk di website resminya IKAPI. Silakan langsung diketik nama penerbitnya apa, nanti akan langsung muncul nomor registrasinya Ibu, apakah memang dia terdaftar anggota IKAPI atau tidak. Seperti saya lihatkan tadi di slide sebelumnya itu, kalau saja di website resminya IKAPI, masukkan nama Nas Media Pustaka, nanti akan langsung muncul nomor keanggotaannya. Seperti itu saja Ibu, sangat mudah untuk mengetahui apakah dia terdaftar atau tidak. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Devi atas jawabannya. Jadi memang sangat penting ya untuk bagi dosen yang menerbitkan buku untuk pengajuan nilai KUM ini, penambahan nilai KUM untuk melihat kredibilitas penerbitnya ya, mulai dari apakah dia terdaftar anggota IKAPI atau tidak, kemudian
apa ya, kredibilitas lainnya. Oke, selanjutnya, oh ya, sekedar informasi untuk peserta webinar, bagi Anda yang ingin mendapatkan sertifikat, silahkan untuk mengisi daftar hadir ya pada link yang telah disediakan ya. Oke, ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dijawab sama Ibu Devi ya. Ini masih pertanyaan tentang editing. Dari Ibu Titin Damayanti, apakah naskah yang diediting oleh editor Nasmedia akan dikenakan biaya lagi kepada penulis? Ya, silakan Ibu Devi. Ya baik, saya jawab lagi. Sepertinya memang banyak pertanyaan terkait penerbitan Ibu ya. Oke, saya jawab pertanyaan dari Ibu Titin. Apakah naskah yang diedit oleh tim editor Nasmedia akan dikenakan biaya lagi atau tidak kepada penulis? Ya, tergantung Ibu yang dimaksud adalah editor apa dulu. Karena kalau di Nasmedia memang kita menyediakan layanannya. Kalau misalkan yang dimaksud adalah editing tiponya, kemudian cek plagiasi dan lain sebagainya, itu tidak. Mungkin yang akan dikenakan biaya itu kalau misalkan dia harus diedit full untuk frase mungkin, atau mungkin kayak penggunaan grammarnya atau kalimat-kalimat berulangnya. Nah, kalau itu mungkin biasanya memang ada biaya tambahannya. Terkait berapa biayanya, boleh langsung dicek di website resmi kami di www.nasmedia.id. Tetapi kalau dia hanya cek EYD, kemudian cek typo, cek plagiasinya, kemudian layoutnya, kemudian covernya, itu sudah include semua Ibu. Tidak dikenakan biaya lagi. Masih ada lagi mungkin? Iya, baik. Terima kasih ya jawabannya Ibu Devi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yani Purwanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaannya langsung untuk Ibu Dewi. Saya tadi terlewat penjelasan tentang tipe huruf dan font yang bagus, mungkin bagus ya, bagus untuk penulisan buku ajar, buku referensi dan monograf. Oh ya, silakan Ibu Devi mungkin dijawab ini terkait apa ya, font-font yang sesuai standar ya, sesuai standar format buku ajar, referensi dan monograf. Mungkin bisa di-share sekali lagi Ibu Devi informasinya. Silahkan Ibu Devi. Iya, baik. Sebenarnya kalau yang ini tadi yang dijelaskan oleh narasumber kita yang pertama dari Bapak Abdul Karim. Ya, itu sudah ada rinciannya tadi yang terkait fontnya. Tapi enggak apa-apa, boleh juga kalau misalkan mau dijawab oleh saya. Untuk normalnya, untuk fontnya itu dia menggunakan dia yang Times New Roman. Sebenarnya tadi sudah ada ya di slide-nya Kak Karim. Kemudian untuk font untuk jenis fontnya itu Times New Roman, kemudian ukuran yang 11 atau 12 dan spasinya 1,5. Oke. Iya. Oh iya, baik. Lebih bagus iya. Kak Karim mungkin ya. Ya. Ibu Kartini mungkin bisa Bapak Karim tadi sudah memberikan kita akses, memberikan kita izin ya untuk mengakses materi materi yang diberikan, yang dipaparkan tadi. Sudah saya share di room chat, bisa diakses ya. Mungkin ada tambahan Pak Karim atau catatan-catatan khusus nih untuk dari pertanyaan Ibu Kartini Muslimin terkait font dan ukuran size font ya untuk buku monograf referensi. Silakan Pak Karim jika ada tambahan. Saya kira tidak ada ya, karena kalau saya menambahkan itu pasti kelebihan ya, dan itu sudah menjadi standar sebenarnya. Sisa memang sekedar saran saja sebenarnya. Ya intinya memang kalau di dalam hal penulisan itu ya itu di awalnya yang agak berat ya, tapi setelah itu lama-lama itu akan semakin enjoy ya. Jadi kalau ada, saya juga pernah disampaikan oleh beberapa orang yang sering yang sering menulis buku ya, yang mungkin juga mereka yang suka biasa mempublish hasil naskahnya di Nasmedia saja. Saya menyampaikan bahwa dalam pembuatan buku itu jangan dulu langsung dalam judul, tapi tulis dulu, harus ditulis. Pada akhirnya setelah selesai ditulis
akan muncul dengan sendirinya bahwa ternyata judul yang akan saya berikan di dalam tulisan ini adalah seperti ini, ya. Untuk ya terkhusus juga untuk Ibu Kartini Muslimin, ya. Ibu Kartini, apalagi akuntansi sebenarnya itu sangat happening, ya, sekarang ini, yang terkait dengan isu-isu apalagi salah satunya adalah tax amnesty, itu satu di masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya. Nah, ini yang bisa dijadikan sebagai sebuah apa namanya tren isu yang bisa untuk kemudian dipublish, ya. Apalagi kalau misalnya ini yang pertama, yang kedua, ya, COVID ini memang sangat mengasah adrenalin kita, kreativitas kita untuk menghadirkan gagasan-gagasan sebenarnya. Salah satu contoh misalnya bagaimana pemodelan akuntansi, ya, dalam menghadapi transformasi ekonomi nasional, ya, karena kan Ibu Kartini kan lebih lebih fokus dalam akuntansi, ya, dia lebih fokus Ya, dalam, Pak. sehingga kemudian itu satu contoh yang bisa dia apalagi yang bisa dia diangkat isunya yang sangat happening memang, ya, terkait dengan mengkaitkan antara tiga hal. Satu adalah dalam aspek ekonomi adalah transformasi ekonomi nasional, kemudian bidang keakuntansian, dan kemudian COVID-19. Luar biasa. Kalau bisa didapat di rangka itu, ya, itu sangat cepat sebenarnya, dan itu yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Ada satu kemarin lagi, ini kita cerita sedikit, ya. Ada lagi kalau misalnya di bagian pemerintahan, ya, ataukah sospol hukum, ya, ataukah bisa jadi administrasi publik, itu yang dengan corporate university, ya. Bagaimana kemudian satu pembelajaran itu yang memang sudah harus sesuai dengan manajemen satu kelembagaan yang berbasis pada local wisdom. Kalau misalnya ini ada yang angkat tema-tema ini, ya, itu juga sangat luar biasa, ya, belum lagi dengan yang lain-lain misalnya. Intinya tadi yang saya sampaikan bahwa yang untuk ekonomi yang sangat happening hari ini di tahun 2022 adalah transformasi ekonomi nasional, dan kemudian kaitannya dengan COVID-19 ataukah sekarang masuk ke Omikron. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Iya, makasih banyak Pak Karim atas jawabannya. Saya mohon maaf juga tadi ya, saya salah baca. Kebetulan pertanyaan Ibu Kartini sama ya dengan Ibu Yani tentang monograf. Jadi saya kira tadi pertanyaan dari Ibu Kartini. Tapi beberapa masukan dari Pak Karim sangat-sangat mencerahkan, sangat-sangat menambah wawasan juga ya. Iya, untuk memanfaatkan situasi saat ini. Baik. Ini apa penelitian? Silakan Ibu Kartini, silakan. Ya, penelitian tentang keadaan dampak dari COVID-19 ini memang cukup menarik, dan ada beberapa yang ingin saya lakukan penulisan tentang ini COVID. Jadi, tapi masih dalam tahap penulisan awal, jadi belum bisa dipublish gitu. Ya, makasih. Ya, sama-sama Ibu Kartini. Oke, selanjutnya kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, karena juga kita dibatasi oleh waktu. Pertanyaan selanjutnya itu, kita jawab langsung dari Ibu Kartini Muslimin juga ya, pertanyaannya terkait pembiayaan, tingkat pembiayaan dari penerbitan sebuah buku dari monograf sampai dengan referensi dengan paket biasa sampai dengan eksklusif. Ini terkait harga paket ya, biaya per paket ya Ibu Kartini. Oke. Iya. Ya. Mungkin saya persilakan Ibu Devi. Mungkin bisa di-unmute dulu Ibu Devi. Baik. Iya.
Baik, saya jawab dulu untuk pertanyaan Ibu Kartini Muslimin terkait tingkat pembiayaan dari penerbitan. Iya, itu sudah ada tadi di slide Ibu yang saya jelaskan dari paket eksklusif sampai dengan paket advance, itu sudah termasuk Ibu. Jadi mau jenis bukunya itu monograf, referensi atau buku karya ilmiah lainnya pun, atau buku fiksi dan non-fiksi, sudah sama Ibu paketnya. Sudah itu untuk berlaku umum, semua jenis buku. Tidak ada biaya-biaya khusus untuk apakah dia buku monograf, referensi, ada harga khususnya. Itu sudah sama, berlaku untuk umum Ibu, semuanya. Kalau mau dilihat lagi nanti untuk harganya, nanti boleh saya share kembali untuk list harga dari yang tadi eksklusif, advance, dan expressnya. Nanti saya bagikan flyernya. Ya, makasih Bu informasinya. Iya, mungkin juga bisa dibagikan link website Nas Media ya Ibu Devi di room chat. Jadi bisa diakses oleh seluruh peserta karena terkait paket penerbitan sudah tertera ya, sudah sangat jelas di website Nas Media di www.nasmedia.id. Bisa diakses. Oke, baik. Kalau misalnya masih ada pertanyaan dari peserta webinar penulisan buku ilmiah, saya persilahkan dilempar pertanyaannya ke room chat. Dan untuk informasi juga kepada seluruh peserta, kita ada, mungkin Ibu Devi bisa share ya link e-booknya, link e-book buku ajar. Jadi ada penulis teknis teknis penulisan buku ajar ya dari CEO Nas Media sendiri, yaitu Bapak Nur Amin Saleh, bisa diakses oleh seluruh peserta webinar hari ini. Dan di dalam buku tersebut, dalam e-book tersebut sudah dijelaskan secara terperinci terkait judul, kemudian teknis-teknisnya, mulai dari pertanyaan Ibu Yani terkait font, size font, dan tipe-tipe susunan buku ajar itu sudah disampaikan ditulis dengan baik di dalam buku e-book tersebut. Jadi bisa di-share Ibu Devi. Iya. Terima kasih Bu Devi. Nah, baik, mungkin karena kita juga sudah sudah 7 menit lagi, baru jam 4, sudah masuk ke akhir sesi. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, jika masih ada pertanyaan selanjutnya bisa menghubungi langsung konsultan Nas Media, karena di Nas Media juga ada beberapa, kita membuka sesi-sesi konsultasi untuk bagi penulis-penulis yang ingin menerbitkan buku di Nas Media. Jadi bagi Anda yang mempunyai pertanyaan ataupun seperti masih bingung terkait format-format penulisan buku yang diajukan untuk nilai KUM, bisa langsung menghubungi customer care ataupun konsultan Nas Media. Iya, seperti itu. Dan bagi peserta webinar, kami harap untuk mengisi link daftar hadir, karena melalui link daftar hadir tersebut Anda bisa mendapatkan e-sertifikatnya langsung dikirim ke email Anda. Begitu. Baik, terakhir ada beberapa catatan yang perlu kita ingat bersama dari webinar kita kali ini, yaitu tentang menulis, bahwa menulis tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja ya, betul Bapak Karim, karena banyak potensi-potensi ataupun penelitian-penelitian yang bisa diambil untuk dijadikan buku, begitu. Dan seperti tadi yang disampaikan, ada beberapa tips yang disampaikan Pak Karim juga terkait menulis, yaitu menulis dulu, jangan terlalu terpaku kepada judul, mau seperti apa judulnya, kemudian bingung sampai menulis seperti apa karena judulnya belum ada, jangan tersendak di situ. Sebaiknya menyusun dulu, atau mungkin bisa membuat outline terlebih dahulu agar memudahkan susunan-susunan penulisan buku Anda, seperti itu. Dan terakhir,
Iya, banyak nih, ada ya sudah di-share ini oleh Kak Devi, Ibu Devi tentang kontak yang bisa Bapak Ibu akses, Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung dikontak salah satu konsultan Asmedia. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Karim, keynote speaker kita hari ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat memberikan kita wawasan-wawasan baru terkait penulisan buku untuk pengajuan nilai KUM ya, penambahan nilai KUM. Terima kasih banyak Bapak Abdul Karim atas kesempatannya karena sudah 2 jam ya, sekitar 2 jam sudah bersama kami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta-peserta webinar kita. Sebelum mengakhiri sesi, mungkin Pak Karim kita bisa foto bersama dulu ya. Iya, baik. Mungkin peserta-peserta webinar, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin juga bisa mengaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama. Baik. Oke, dibantu ya panitia. Saya hitung ya. Di hitungan ketiga mungkin semua senyum. Oke, 1, 2, 3. Mungkin bisa salam literasi ya, sama-sama tangannya, salam literasi. Ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin semua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak peserta dan keynote speaker kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak juga kepada Ibu Devi dan Bapak Muafiq yang telah bergabung hingga akhir sesi webinar kita kali ini. Untuk informasi saja, akan ada webinar-webinar selanjutnya terkait penulisan buku ilmiah, akan ada kolaborasi terbaru yang pastinya juga lebih informatif mungkin ya. Dan apabila ada saran ataupun masukan terkait webinar kita hari ini untuk memperbaiki pertemuan-pertemuan kita di virtual selanjutnya, mungkin bisa langsung ya di chat admin ataupun konsultan, mungkin diberikan masukannya, seperti itu. Baik, saya akhiri karena kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak narasumber, sekali lagi terima kasih banyak serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga banyak hal baru yang bermanfaat didapat. Iya, akhir kata harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah pastinya. Saya Renita dan mewakili seluruh panitia kegiatan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Karim, terima kasih Bu Renita dan Badan Asmedia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kartini. Terima kasih Bu Renita. Ya, webinar sudah selesai. Jika ada yang ingin leave, silakan. Dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Lepas.